Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Dwi Kurniawan, NPM 191506101. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai kuis mata kuliah Embedded System Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan sistem lampu lalu lintas 4 arah menggunakan Arduino dengan bantuan software berbasis website yaitu tinkercad.com. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menggunakan digital output Arduino untuk program aplikasi lampu lalu lintas atau prinsip kerja seperti yang pada umumnya digunakan pada lampu lalu lintas yang kita lihat di jalan raya. Arduino sendiri merupakan kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Microcontroller itu sendiri adalah chip atau IC yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada microcontroller adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut, dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Jadi, microcontroller bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka situs tinkercad.com melalui browser. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman utama. Jika kita adalah pengguna baru, maka kita akan diminta untuk melakukan proses login atau pendaftaran. Langkah selanjutnya ialah dengan mengeklik menu sirkuit, kemudian create new circuit. Langkah selanjutnya ialah memasukkan komponen yang akan digunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan komponen Arduino Uno. Mengapa menggunakan Arduino Uno? Karena pada trafik lampu lalu lintas ini menggunakan 12 lampu LED, di mana pada Arduino Uno memiliki 14 pin input. Langkah selanjutnya ialah menyusun lampu LED sesuai dengan 4 arah lampu lalu lintas. LED mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif atau katoda dan anoda. Untuk membedakan kutub positif dan negatif, kutub positif atau anoda memiliki kaki yang lebih panjang dibandingkan dengan kutub negatif atau katoda. Jika menggunakan simulasi secara langsung, kutub positif dapat diamati dengan bentuk lead frame yang lebih kecil dibandingkan dengan katoda atau kutub negatif yang memiliki lead frame yang lebih besar. Setelah seluruh komponen LED telah selesai tersusun, langkah selanjutnya ialah menghubungkan resistor ke kaki positif atau ke kutub anoda dari LED tersebut. Resistor di sini digunakan untuk memperkecil arus yang masuk dari Arduino ke LED karena LED memiliki tegangan yang kecil. Jika LED tidak diberi penghambat atau resistor, maka LED tersebut akan mengalami kerusakan. Setelah menghubungkan resistor dengan kutub positif dari LED, maka selanjutnya ialah menghubungkan pin input dari Arduino ke kaki resistor yang telah dihubungkan dengan kutub anoda atau kutub positif dari LED tersebut. Selanjutnya menghubungkan kutub negatif dari LED tersebut ke pin ground pada papan Arduino. Selanjutnya mengatur warna dari lampu LED. Untuk memudahkan, di sini saya juga mengganti warna kabel dari masing-masing LED. Kemudian memberi catatan nama pada masing-masing panel LED. Langkah selanjutnya ialah masuk ke pemrograman dari Arduino untuk mengatur nyala lampu LED. Pada pemrograman ini terdapat 3 bagian penting. Yang pertama yaitu bagian pendeklarasian, kemudian void setup, dan void loop. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendeklarasikan masing-masing LED dan pin Arduino yang digunakan. Pada simulasi ini, LED merah 1 berada pada pin 2, kemudian LED kuning 1 berada pada pin 1, dan LED hijau 1 berada pada pin 0. Demikian seterusnya sampai seluruh LED dideklarasikan berdasarkan pin yang digunakan. Selanjutnya void setup. Void setup digunakan untuk menyeting mesin yang digunakan. Void setup akan dieksekusi sebanyak 1 kali.
Di sini kita tulis pin mode untuk LED merah 1 itu digunakan sebagai output, dimana LCD merah 1 tadi menggunakan pin input 2, kemudian LED kuning 1 dengan pin input 1, dan seterusnya sampai LED hijau ke-4. Langkah selanjutnya yaitu void loop. Void loop ini merupakan sistem yang akan dieksekusi secara berulang, seperti namanya yaitu looping. Di sini kita menggunakan digital write. Pada lampu lalu lintas yang digunakan pada simulasi ini, ketika lampu hijau menyala pada sisi pertama, maka sisi kedua, 3, dan 4 akan menyalakan lampu merah, sehingga akan disetting digital write LED 1 hijau diset ke high, kemudian LED merah kedua, LED merah ketiga, LED merah keempat juga akan menyala sehingga disetting ke high dengan delay atau waktu yang digunakan yaitu 5 detik atau 5000 milidetik. Kemudian setelah 5 detik lampu hijau pada sisi 1 menyala dan lampu merah pada sisi 2, 3, dan 4 menyala. Setelah 5 detik akan mati begitu saja. Maka di sini akan disetting ke low pada LED 1 hijau, LED 2 merah, LED 3 merah, dan LED 4 merah juga disetting ke low. Langkah selanjutnya ialah setelah lampu hijau menyala, pada lampu lalu lintas akan menyalakan lampu kuning sebagai pengeringatan kepada pengendara bahwa lampu merah akan menyala. Maka di sini kita setting untuk lampu LED 1 hijau yang semula menyala berwarna hijau pada bagian sisi 1, kemudian akan menyala kuning dan sisi lainnya tetap merah. Jadi LED 1 kuning disetting ke high, LED 2 merah juga high, LED 3 merah dan LED 4 merah juga high. Di sini disetting waktunya sebanyak 1 detik atau 1000 milidetik. Kemudian setelah lampu kuning pada sisi 1 menyala, maka ketiga lampu yaitu kuning pada sisi 1 dan merah pada sisi 2, 3, dan 4 akan disetting ke low. Langkah selanjutnya ialah setelah LED kuning pada sisi 1 padam, maka selanjutnya ialah LED hijau pada sisi kedua akan menyala, sementara LED merah pada sisi pertama, ketiga, dan keempat akan padam, sehingga LED hijau pada sisi kedua akan disetting ke high dan LED merah pada sisi pertama, ketiga, dan keempat juga akan disetting ke high. Sementara langkah selanjutnya akan sama seperti langkah sebelumnya, yaitu menyalakan lampu LED kuning di sisi 2 menjadi high, sementara sisi lainnya tetap berwarna merah, dan selanjutnya akan berganti posisi pada sisi 3 yang akan menyala LED hijaunya, dan sisi lainnya akan menyala pada LED berwarna merah. Demikian seterusnya dilakukan secara berulang-ulang. Sampai seluruh LED telah diprogram, maka langkah selanjutnya ialah kita akan mencoba untuk menjalankan simulasi ini. Di sini dapat terlihat bahwa ketika lampu pada sisi 1 berwarna hijau, maka pada sisi 2, 3, dan 4 akan berwarna merah. Kemudian jika lampu pada sisi 1 berwarna kuning, sisi lainnya tetap berwarna merah, kemudian akan berpindah posisi pada sisi 2 menjadi hijau, sementara posisi lainnya termasuk posisi 1 akan berwarna merah. Setelah berwarna kuning, sisi lainnya juga akan tetap berwarna merah, kemudian akan pindah ke posisi 3, bagian LED hijau menjadi menyala dan sisi lainnya menjadi merah. Demikian berulang secara terus-menerus. Demikian penjelasan simulasi sistem lampu lalu lintas 4 arah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.